Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahnu al-an fi syahrin mubarakin, ala wa huwa syahru Ramadan. Kita sekarang sedang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita semangat untuk selalu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah biiznillah azza wa jal, sebelum kita memulai atau sebelum kita berbuka saum untuk tanggal 1 Ramadan ini, insyaallah di sela-sela menunggu jamuan iftar atau takjil, kita akan isi terlebih dahulu dengan kajian. Insyaallah ta'ala tema kajian kita adalah tentang ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih fi Ramadan. Kita akan sedikit mengenal tentang bagaimana kondisi atau keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Allah di saat bulan Ramadan. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana keadaan Nabi SAW dulu saat datangnya bulan Ramadan? Sekarang Ustaz mau tanya, berapa kali Nabi SAW bertemu dengan Ramadan? Berapa kali? 1 kali? 8 kali? 11 kali? 2 kali? 3 kali? 7 kali? Oke. Yang tadi menjawab bilangan itu silakan sebutkan dalilnya. Sebutkan dalil. Hati-hati. 3 kali. Apa dasarnya 3 kali? 5 kali. Apa dasarnya 5 kali? 10 kali. Apa dasarnya 10 kali? Baik. Nabi SAW itu bertemu dengan Ramadan hanya 8 sampai 9 kali. Bagaimana Ustaz bisa tahu Nabi SAW hanya 8 sampai 9 kali? Baik, Ustaz perlu jelaskan dulu ya. Ramadan itu sebelum disyariatkan saum Ramadan pun nama bulan Ramadan itu sudah ada. Paham ya? Nama Ramadan itu sudah ada. Cuman saum Ramadan itu Allah syariatkan kepada Nabi SAW dan kepada kita semua di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Oke. Pertanyaan, 1 Hijriah Nabi SAW sudah saum di bulan Ramadan apa belum? Belum ada kewajiban saum Ramadan. Jadi ketika Nabi SAW atau kaum muslimin berada di bulan atau di tahun 2 Hijriah, maka saum Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW wafat pada tahun berapa? Tahun berapa? Berapa Hijriah? 10 Hijriah. Oke, 10 Hijriah. Sekarang tanggal 2 saum disyariatkan, tanggal 10 tahun kedua Hijriah saum itu disyariatkan. Tahun ke-10 Nabi SAW wafat. Tahun ke-10 betul? Betul enggak? Bulan apa Nabi SAW wafat? Rabiul Awal. Hari Rabiul Awal sebelum Ramadan apa setelah Ramadan? Sebelum Ramadan. Berarti di tahun ke-10 Nabi SAW saum Ramadan apa tidak?
Tidak, berarti kita hitung 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berapa kali Nabi SAW saum? 8 kali. Nah, ini ya. Ini gunanya sejarah, ini gunanya sirah. Supaya apa? Supaya kita tahu Nabi SAW bertemu atau saum di bulan Ramadan hanya 8 kali. Hari kita sudah berapa kali? Kalian kan dulu mulai saum anggap umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang sudah di usia berapa? 14 tahun. 7 kurang 4 berapa? 14 kurang 7 berapa? 7 tahun. Ya, sebanding dengan Rasulullah sebentar lagi. Tapi Nabi masuk surga. 8 kali tapi Nabi masuk surga. Kita sudah berapa kali? 7 kali. 7 kali yang berapa? Yang umurnya 14 tahun. Kalau yang umurnya berapa tahun? Misalkan seperti siapa di sini? Yang umurnya 18 tahun sudah berapa kali? Apakah kita bertanya? Kita harus bertanya sama diri kita, apakah saum kita ini akan memasukkan diri kita ke dalam surga apa tidak? Maka yang perlu diperhatikan adalah kualitas saumnya. Kualitas saumnya. Kalau ngaji, kualitas ngajinya. Kenapa? Karena Nabi SAW saja lebih sedikit daripada kita dalam mengerjakan ibadah saum, tapi Nabi SAW masuk surga. Tidak menutup kemungkinan, Ustaz, Anda besok misalkan kalau meninggal dunia, Anda bisa nggak masuk surga? Bisa. Bagaimana caranya, Ustaz? Bisa dengan saum antum, bisa. Oke, nanti kita bercerita ya tentang ada 2 orang yang mereka saling berlomba-lomba agar bisa masuk surga. Salah satunya adalah orang yang saum. Insyaallah nanti. Baik, kita lanjutkan ke sini. Bagaimana Nabi SAW, beliau itu adalah sesosok manusia yang bisa dan pasti dijadikan contoh oleh umatnya, oleh kita semua. Pasti dijadikan contoh. Bagaimana Nabi SAW sholatnya, bagaimana Nabi SAW saumnya, bagaimana Nabi SAW sahurnya, bagaimana Nabi SAW qiyamul lailnya, bagaimana Nabi SAW iftarnya. Kita akan bahas bagaimana Nabi SAW melaksanakan saum. Baik, yang kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang begitu sangat luar biasa, khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Kana nabiyul huda, Nabi SAW kana nabiyul huda. Nabi SAW adalah sosok Nabi yang selalu memberikan petunjuk. A'rafal khalqi bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah sosok manusia yang paling tahu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamahum qiyaman bihaqqihi. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Kenapa Nabi SAW disebut manusia yang paling mulia? Karena Nabi SAW adalah manusia yang sangat begitu serius untuk melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadarraja fi sulamil ubudiyyati lillahi ta'ala. Nabi SAW adalah Nabi yang sangat memperhatikan sudut, yang sangat memperhatikan aspek penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqil kamalil bashari hatta balagha akmalal manazil wa a'lal maqamat. Dan Nabi SAW dalam beribadah itu selalu mengedepankan kesempurnaan. Nabi SAW itu selalu mengambil hal yang paling afdol dan yang paling sempurna di dalam aspek ibadah. Sampai Nabi SAW digelari manusia yang sempurna. Kenapa? Karena ibadahnya Nabi SAW itu selalu mengambil yang paling sempurna. Salat malamnya Nabi SAW akan kita bahas nanti. Salat malam yang paling panjang. Saumnya Nabi SAW itu adalah saum yang paling berkualitas. Wartaqo murtaqo la yablaghuhu sairul alamin. Dan Nabi SAW naik tingkat dan tidak ada satu orang pun dari manusia yang tingkatannya sama dengan Nabi SAW.
Tidak ada orang yang satu rating dengan Nabi. Tidak ada orang yang kedudukannya sama dengan Nabi SAW dalam ibadah. Faghafarallahu azza wa jalla lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tapi coba, dengan apa yang diusahakan oleh Nabi SAW memiliki sebuah makom, sebuah derajat, sebuah kedudukan, yaitu Nabi SAW Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagai salah satu contoh, sebuah kisah. Kita di sini akan banyak berkisah, karena kita sedang belajar Nabi, sosok Nabi pada saat bulan Ramadan. Pernah satu kisah, Nabi SAW adalah sosok manusia yang begitu agung, yang begitu mulia, derajatnya di sisi Allah begitu sangat tinggi. Tapi lihat, bukan serta-merta Nabi SAW itu sosok orang yang mulia dia meninggalkan ibadah, tidak. Bukannya Nabi SAW sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, Nabi diam saja, tidak ibadah. Coba lihat, yaqumu minal lail hatta tantafikha qadamahu wa tatafattaru. Nabi SAW pernah satu malam beliau sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita makan kaki bengkak itu karena tersandung, karena salah terkilir, atau ketendang saat main futsal kan gitu. Coba Nabi SAW bayangkan, kaki Anda semua bengkak karena sholat malam. Ini Nabi SAW. Fatu'jibu atau fatu'jabu siddiqatu bintu siddiq Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fatu'jibu atau fatu'jabu siddiqatu bintu siddiq Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka istri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha, beliau terkagum-kagum, beliau terkaget-kaget melihat Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Fatufatihuhu. Aisyah berbisik kepada Nabi. Ketika Aisyah kaget melihat sholat Nabi seperti ini, sampai Nabi SAW kakinya itu bengkak, maka Aisyah di rumah itu, Aisyah melihat Nabi SAW seperti itu, Aisyah berbicara kepada Nabi SAW dengan suara yang lirih. Apa yang dikatakan Aisyah? Fayujibuha. Aisyah itu kan bilang, kenapa? Mungkin ya, kira-kira begini, kenapa ya Nabi itu sampai seperti ini gitu? Kenapa Nabi SAW sholatnya sampai kakinya bengkak? Qailan, fayujibuha qailan. Kemudian Nabi SAW menjawab apa yang menjadi keheranan Aisyah istrinya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Coba lihat. Anak bersyukur sudah dikasih kesehatan sama Allah. Masya Allah. Syukur antum seperti apa? Alhamdulillah saja, cukup. Cukup gitu, gitu aja ya. Misalkan antum dikasih uang sama ustadz nih. Kasih uang nih, Pak Renzi, di uang buat antum. Antum bilang, alhamdulillah ya Allah, gitu aja syukurnya. Padahal syukur itu kan tidak hanya dengan lisan, ada dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati Ustaz? Syukur dengan hati adalah dengan kita meyakini bahwasannya semua nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Yang datang, nikmat yang datang kepada kita itu bukan dari manusia, tapi dari siapa? Dari Allah. Kita tuh sudah bersyukur, tapi syukurnya dengan apa? Dengan hati. Setelah kita tahu bahwasanya syukur, bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Baru syukur dengan lisan. Ada kategori 3, yaitu syukur dengan jasmani kita, dengan badan kita, yaitu apa? Dengan melakukan ibadah secara maksimal. Oke, kemudian karena nih sifatnya Nabi SAW. Meskipun Nabi SAW adalah orang yang dijamin masuk surga, doanya atau akan dikabul semuanya oleh Allah. Kemudian Nabi SAW juga manusia yang diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Tapi lihat, kana lahu buka al-wajilin wa du'a al-makrubin. Nabi SAW itu
Meskipun beliau sudah punya tiket masuk surga, tapi tangisannya sama dengan tangisan orang-orang yang takut kepada Allah. Doanya sama seperti doa-doanya orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Satu kisah diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Syikhir. Siapa? Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha minal bukai sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Syikhir, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa fi sadrihi azizun ka azizir raha minal buka. Dan aku melihat di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah getaran seperti getarannya ar-roha. Roha itu, kalian tahu dulu kalau ngulek, bukan ngulek ya, kalau membuat tepung dari gandum itu tidak pakai mesin, tapi pakai loyang batu yang besar, seperti batu itu gede, kemudian tengahnya ditancapkan kayu, kemudian ada batunya, kemudian digusur pakai apa? Pakai sapi. Pernah lihat? Pernah lihat? Oke. Jadi ini misalkan ini loyangnya, ditaruhkan gandum di sini, kemudian ditumpuk dengan batu di atasnya, kemudian si batu ini akan berkeliling. Ditariknya oleh apa? Oleh sapi. Ada suaranya nggak? Nah, gitu. Kiki gitu ya. Kikik ya, ada suaranya. Pasti kan ada suaranya. Betul. Ahsanti, betul. Ada suaranya. Nah, Nabi SAW saat dilihat oleh Abdullah bin Syikhir, ternyata Nabi SAW sholatnya seperti itu. Ada bersuara seperti suara tangisan. Lihat, menangis Nabi SAW saat sholat. Kemudian yang lain, وحدثت زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita semua dengan sesuatu yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat begitu keheranan, sesuatu hal yang membuat kita kagum. Faqalat, Aisyah berkata, lama kana lailatan minal layali qala ya Aisyatu dharini ata'abbadu li rabbi. Pernah satu malam Nabi SAW bilang ke istrinya, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, dharini, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku, ata'abbadu li rabbi, ata'abbadu li rabbi, beribadah kepada Allah. Biarkan aku ini beribadah kepada Allah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, wallahi demi Allah ya Rasulullah, inni la uhibbu qurbaka. Aku ini suka untuk selalu dekat dengan dirimu. Wa uhibbu ma sarraka, dan aku juga suka dengan apalah hal yang membuatmu bahagia. Jadi coba bahagianya Nabi itu dengan ibadah gitu. Maka ketika Nabi SAW bilang ke Aisyah, ya istriku, wahai Aisyah, biarkan aku itu beribadah. Kemudian Aisyah menjawab, aku ini selalu ingin dekat dengan dirimu, dan aku ingin selalu engkau itu bahagia. Mungkin gitu kira-kira. Qalat, kemudian Aisyah berkata, faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Kemudian Nabi SAW langsung berdiri, beliau wudu, kemudian beliau sholat. Qalat, kemudian Aisyah berkata, falam yazal yabki hatta balla hajrahu. Kata Aisyah, tidaklah aku lihat Nabi kecuali beliau sedang menangis sampai basah kelopak matanya. Aku masih melihat Nabi SAW menangis sampai aku lihat kelopak matanya itu basah. Qalat, itu sedang sholat ya, itu sedang sholat. Qalat, kemudian Aisyah berkata lagi, thumma baka, kemudian Nabi terus menangis. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu.
Kemudian saat aku melihat Nabi SAW sedang sholat, beliau tetap masih menangis sampai membasahi janggutnya. Tadi kelopak, kemudian sekarang membasahi janggutnya. Qalat, kemudian Aisyah berkata lagi, "Tsumma baka falam yazal yabki hatta ballal arda." Kemudian dilirik lagi oleh Aisyah, Nabi masih menangis. Falam yazal yabki, masih menangis, hatta ballal arda, sampai air matanya itu membasahi tanah. Faja'a Bilalun yu'adzinuhu bis-shalah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan. Berarti kejadian ini kira-kira kapan ini kejadiannya? Malam hari, kan tadi sudah dibahas malam hari. Berarti bis-shalah. Azan kira-kira mungkin azan subuh. Bilal datang untuk azan subuh. Falamma ra'ahu yabki, saat Bilal melihat Nabi sedang menangis, qala, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau harus menangis? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah itu sudah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang. Coba lihat, Bilal aja heran. Padahal mungkin kalau menurut kita sesosok Nabi mah ya sudah aja, biasa aja, karena sudah masuk surga kan gitu ya. Tapi enggak gitu. Coba Bilal berkata, "Ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan yang akan datang." Apa kata perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu? "Afala akunu abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kamalul qiyam bi amrillahi subhanahu wa ta'ala." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang atau manusia yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sayyidu waladi Adam wala fakhr. Beliau adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin. Wa huwa ya'lamu 'ilmal yaqin bi ikhtiyarillahi ta'ala lahu bi annahu fi 'illiyyin. Dan beliau juga yakin dan tahu, dan beliau juga tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau derajatnya dengan orang-orang yang memang minasyuhada wassolihin, orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Tapi apa yang dipersembahkan oleh Nabi kepada Allah? Yatazallalu, Nabi tetap tunduk dan merendah. Wa yajma'u minal mahabbati wal khaufi wal raja'u ma yajma'. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harapnya. Untuk apa? Memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma baina man hadhihi, atau inna ma baina man hadhihi haluhu wa baina ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assibih kama baina dzara wa thuriyah. Sekali lagi, inna ma baina man hadhihi haluhu wa baina ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assibih kama baina dzara wa thuriyah. Lihat, meskipun keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, apakah keadaan kita sekarang sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Apakah kita pernah sholat malam menangis meminta ampun sama Allah? Pernah gak seperti itu? Pernah gak kita menangis berdoa kepada Allah memohon agar ibu bapak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Apakah pernah apa tidak? Pernahkah kita berdoa kepada Allah sambil menangis dan sambil tunduk kepada Allah, sambil merendahkan jiwa dan raga kita kepada Allah?
Pernah kita berdoa untuk kesuksesan hidup kita dunia dan akhirat apa tidak? Tapi coba lihat, Nabi SAW meskipun mendapatkan jaminan dari Allah dengan berbagai kebaikan, tapi tangisan dan doanya sama seperti doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah. Seharusnya tangisan yang seperti Nabi lakukan tadi seharusnya lebih dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena kitalah orang yang sangat butuh kepada pertolongan Allah. Kita seharusnya adalah orang yang sangat melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena tangisan kita itu, atau kita itu adalah manusia yang banyak dosanya kepada Allah. Tapi lihat kondisi tadi, kondisi Nabi tadi dengan kondisi kita saat ini, baina tsara wa suraya, bagaikan langit dan bumi, bagaikan langit dan tanah. Nabi itu sudah di langit, tapi kita masih di dalam sumur. Sholat Nabi sudah sampai bisa membekakan kakinya, tapi sholat kita itu sudah derajatnya di atas langit, tapi sholat kita masih di dangkal sumur, masih di dasar sumur, sangat dangkal sekali. Baina tsara wa suraya. Kita masih di tanah, Nabi SAW sudah dengan bintang-bintang di atas langit. Fallahumma lutfan lutfan, afwan afwan, ya mannanu ya karim. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan tentang segelintir atau sebutir dari kisah Nabi SAW, dari kisah ibadahnya Nabi SAW, dari perjalanannya hidup Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sosok orang yang diberikan banyak kebaikan oleh Allah, tapi sama sekali tidak pernah meninggalkan kewajiban, tapi tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Tapi Nabi serius saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita. Tidak ada yang menjamin kita masuk surga, tapi ngajinya biasa-biasa aja. Tidak ada yang menjamin kita masuk surga, tapi setiap hari diisinya dengan ghibah. Tidak ada yang menjamin kita masuk surga, tidak ada yang menjamin dosa kita diampuni oleh Allah, tidak ada satu orang pun. Tapi ibadah kita biasa saja. Sholat kita sambil mengantuk, sholatnya terlambat terus, ngajinya jarang, ngapalnya males, tadabbur Qur'annya nggak pernah. La ilaha illallah. Dengan apa masuk surga kita? Maka Ustaz sarankan untuk diri Ustaz dan untuk kalian semua. Ustaz nasihatkan untuk diri Ustaz pribadi dan untuk kalian semua. Beramallah amalan yang baik. Bisa jadi amalan yang baik tersebut adalah amalan yang bisa memasukkan diri kita ke dalam surga Allah. Kerjakan apa saja dari amal soleh. Membantu orang untuk sahur misalkan, memberi makan orang yang akan berpuasa kalau amal-amal sekarang, meringankan beban orang lain saat sahur misalkan ada orang yang sedang angkat-angkat barang, kita angkat barangnya. Kita berharap sama Allah. Bisa jadi kita itu sholat sudah belasan tahun gak Allah terima, tapi amalan yang tadi yang kita mengangkat, membantu orang lain mengangkat barangnya karena dia kelelahan, bisa jadi itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya jangan meremehkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan meskipun itu kecil. Baik, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan saum kita untuk hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi Ramadan